Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Tawangke Sri Fadila, akan menjelaskan laporan proposal saya dengan judul Pengaruh Pendidikan Bahasa dalam Keluarga guna Memperbaiki Kebiasaan Anak dalam Berbahasa di Kota Bandung. Latar belakang, kebiasaan anak berbicara kasar umumnya dimulai saat mereka masih balita. Anak usia prasekolah sangat berhubungan dengan perilaku meniru. Mereka dengan cepat akan meniru kata-kata dan tindakan yang dialaminya atau dilihatnya secara langsung di suatu lingkungan. Jika pada usia balita kebiasaan berbicara kasar tidak diatasi, maka kata-kata kotor tersebut akan melekat pada diri anak hingga mereka dewasa. Masalah, bagaimanakah pengaruh penggunaan bahasa orang tua terhadap kebiasaan anak dalam bertutur? Tujuan, mengetahui pengaruh penggunaan bahasa orang tua terhadap kebiasaan anak dalam bertutur. Manfaat teoritis dapat menambah wawasan mengenai pengaruh penggunaan bahasa orang tua terhadap kebiasaan anak dalam bertutur, serta diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat praktis dapat membantu pengaruh penggunaan bahasa orang tua terhadap kebiasaan anak dalam bertutur, serta penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain untuk penelitian-penelitian yang sejenis. Keutamaan dapat menjadi saran atau masukan bagi orang tua bahwa pentingnya pendidikan keluarga dalam hal pengajaran sopan santun dalam berbicara. Temuan yang ditargetkan diperhatikannya oleh orang tua pendidikan keluarga dalam hal pengajaran sopan santun dalam berbicara. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan bagi ilmu pengetahuan, terlebih untuk ilmu pendidikan menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua agar membuka kesadaran pada orang tua akan pentingnya memperhatikan penggunaan bahasa di depan anak. Luaran penelitian diharapkan menghasilkan luaran yang dapat dijadikan sebagai tugas laporan akhir yang akan disimpan dalam repositori Unisba. Pendidikan bahasa anak untuk usia dini menjadi instrumen dalam mengembangkan kemampuan dan menggali potensi anak yang dimiliki sejak dini. Hal ini dimaksudkan untuk menstimulasi perkembangan anak sesuai dengan perkembangan anak. Stimulasi menjadi hal penting dalam upaya mengembangkan kemampuan anak secara optimal. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Anak, anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya. Anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Uji validitas dan uji reabilitas. Menurut Ari Kunto, validitas merupakan keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen bersangkutan yang mampu mengukur apa yang akan diukur. Uji reabilitas menurut Sugiono, sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang akan menghasilkan data yang sama. Analisis regresi sederhana. Suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas, yaitu variabel X, dan variabel terikat, yaitu variabel Y, menurut Sugiono. Persamaan model ini sebagai berikut, Y sama dengan A tambah B kali X. Metode penelitian. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat umum, terutama orang tua yang ada di daerah Kota Bandung. Tahapan penelitian. Pada penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan masalah dan tujuan, tahap pengumpulan data, tahapan analisis data dan pembahasan, secara tahapan penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian ada 1. Pendahuluan, 2. Penentuan masalah dan tujuan, 3. Pengumpulan data, 4. Analisis dan pembahasan, 5. Penarikan kesimpulan. Indikator pencapaian. Indikator yang diharapkan adalah peneliti ingin mengetahui apakah faktor internal berpengaruh terhadap pendidikan bahasa dalam keluarga guna memperbaiki kebiasaan anak dalam berbahasa.
Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan pengambilan data secara langsung, yaitu data primer. Data primer tersebut diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada masyarakat umum, terutama orang tua di Kota Bandung. Analisis data. Yang pertama, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ada terbagi menjadi 3, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji linearitas, analisis regresi sederhana, uji simultan atau uji F. Penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. Penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisis apakah ada pengaruh faktor internal terhadap pendidikan bahasa dalam keluarga guna memperbaiki kebiasaan anak dalam berbahasa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, terutama orang tua, untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi atas didikannya selama ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau typo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.